Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Pak Gusti. Ya, bagaimana keadaan hari ini Pak Gusti? Alhamdulillah, hari ini saya sehat tanpa ada kendala sedikit pun. Maksudnya kita bisa mulai ya, Ya, untuk silakan. menanyakan apa yang akan dilakukan Pak Gusti untuk pembelajarannya. Baik Pak Gusti, untuk observasi hari ini mungkin Pak Gusti bisa menceritakan tentang tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan Pak Gusti. Oke, baik. Pembelajaran yang saya lakukan itu saya ambil dari elemen sistem kendali dan sasaran saya itu adalah akan mempresentasikannya di depan kelas. Kira-kira dari tujuan yang Pak Gusti inginkan di pembelajaran itu nantinya aplikasinya kemana Pak Gusti? Oke, jadi aplikasinya yang ingin saya gali dari anak-anak itu adalah beda. Oh iya, ya betul. Nah, Jadi materinya sama, tapi proyeknya itu berbeda. Nah, ini akan menggali sisi kreatif dari peserta didik tersebut untuk membuat proyeknya tersebut. Nah, terus yang ketiga itu sisi critical thinking. Nah, itu pasti sudah include sama waktu akan dapat memunculkan yang pertama itu kompetensi sosial emosionalnya mereka di masing-masing peserta didik, dan juga saling menghargai teman dan sebagainya, bekerja sama dalam tim. Nah, itu yang ingin saya gali Pak. Jadi fokus saya itu di kompetensi 4C tersebut. Oke, itu ya. Iya. Baik Pak Gusti, dari perencanaan Pak Gusti tadi, kira-kira Pak Gusti sudah mengidentifikasi nggak kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan agar nanti di pembelajaran Pak Gusti itu bisa berjalan lancar, kemudian Asesmen diagnostik itu saya lakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar dari peserta didik, yaitu terdiri dari gaya belajar maupun kompetensi awal. Nah, jadi dari beda. Tapi di dalam kelompok itu ada anak-anak yang kemampuannya menonjol. Nah, saya harapkan itu di kelompok itu jadi hidup gitu. Jadi strategi yang Pak Gusti lakukan yang terbaik menurut Pak Gusti apa ini? Supaya pembelajaran ini nanti ada pengembangan sama strateginya Pak Gusti bisa menyimpulkan? ya, jadi menurut saya pembelajaran yang bermakna atau yang efektif itu di mana antara tujuan pembelajaran, materi, dan asesmen. Nah, itu dia. Baik Pak Gusti, saya kira cukup untuk observasi kita hari ini. Mungkin besok saya akan melihat Pak Gusti pada saat melakukan pembelajaran di kelas atau di bengkel di lab ya. Rencananya di lab Pak, soalnya ini kan bikin program. Kita akan lihat nanti ketika Pak Gusti melakukan pembelajaran di lab dan sampai ketemu besok. Ya. Terima kasih Pak Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya. Oke, silakan bilang. Dia berdoa mulai. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini semangat semua? Ada yang kurang semangat?
Ya. Ada. Semangat semua ya. Oke, saya absen terlebih dahulu. Hari ini yang nggak masuk siapa saja? Ahmad Musaki. Nggak ada Pak. Ya. Iya. Bolos. Oke lah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita senam otak dulu ya. Oke, sudah konsentrasi semua ya. Oke, sebelum kita beranjak ke materi hari ini, ada yang bisa mengingat kembali kira-kira kemarin kita sudah belajar apa aja? Beberapa video. Nah, terus kira-kira ya, fungsinya kita itu belajar pemrograman di PLC ini. Belajar terkait PLC. Hari ini kita akan belajar timer. Oke, sebelum kita mulai, tempat duduknya dirapikan dulu. Kakinya itu ke bawah semua ya. Fokus ke depan, jangan ada yang nggak fokus. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan timer, menggunakan Zenio ya. Sebelum kita mulai, silakan membentuk kelompok, masing-masing kelompok 2 orang. Oke, ini sudah 2 orang semua ya. Ini sudah 2 orang. Yang di sini memang komputernya nggak bisa kan ya? Oke, yang di sini komputer. Oke, sudah semua ya? Sudah semua. Nah, di sana di yang saya share tadi itu saya bagikan 3 buah job sheet yang berbeda ya. Ada 3 buah job sheet yang berbeda. Nah, jadi silakan yang di sini itu saya anggap di sini itu kelompok 1 ya. Kelompok 1, kamu itu gabung sama sini, berarti kelompok 1. Terus yang bagian tengah yang di sini itu kelompok 2 ya. Berarti bedanya kelompok 3 dengan kelompok 1, lampu kuningnya itu dia kedip-kedip ya. Kalau lampu yang kelompok 1 kan lampu kuningnya agak kedip-kedip ya. Oke. Nah, sekarang ya di job sheet kalian kan juga ada materi tuh. Nah, kita bahas terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan timer di Zenio. Coba dibuka semua aplikasinya Zenio-nya. Orange di sini itu dia kontaknya. Terus yang warna biru sesuai yang ada di job sheet kalian. Nah, terus yang akan kita gunakan itu kan hanya 2. Jadi timer on tadi kan cuma pada saat 5 detik baru mati atau pada saat 5 detik baru nyala gitu ya. Itu namanya timer on kan? Yang ada di function ID ya. Yang ada di function ID. Nah, di sini ya, di sini itu ada yang namanya diagram. Oh ya, silakan. Seperti itu. Oke, kalau misal ada pertanyaan silakan dikerjakan sesuai job sheet-nya, job sheet kelompok kalian. Oke, silakan bisa dikerjakan. Ingat ya, yang di sini itu satu kelompok. Jadi kalau semisal kalian itu pengen berdiskusi dengan yang depannya atau yang belakangnya nggak apa-apa ya. Diskusi saja nggak apa-apa ya.
Oke, silakan yang nomor 1 boleh maju. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Ya tadi kelupaan ya, kalau presentasi itu harusnya perkenalan diri dulu kalian ya. Oke, silakan. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Sari dan perwakilan dari kelompok 2 akan Oke, silakan dilanjutkan presentasinya. Sudah di download tuh ya? Sudah. Apa mau diperbesar? Nah, coba di start. Oke, berarti lampu merah nyala, setelah itu mati kan ya? Mati, baru lampu kuning ya? Lampu kuning, terus mati, baru lampu hijau. Setelah itu dia mati ya. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu Muhammad Fajar Sodiki dari kelompok 3 dan rekan saya. Oke, itu ya masih loading. Lampu kuning berkedip itu timer mana, Pak? Oke, yang menyebabkan lampu kuning berkedip itu timer mana? Timer yang mana ya lampu kuning bisa menyebabkan berkedip? Manajernya pasti yang top kelasnya, entah itu manajer atau direkturnya. Nah, berarti kalau kalian pengen jadi direktur, pengen jadi ada yang mau cerita? Hari ini dari tadi itu kita sudah belajar apa aja? Silakan, angkat tangan. Kita udah belajar apa aja? Nah, kalau sudah HP-nya dimasukkan lagi, ya. Kita kan sudah belajar tentang timer di sistem kendali ya. Nah, di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari materi baru ya.
dirapikan dulu. Dirapikan dulu. Komputernya jangan lupa dimatikan komputernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Pak Gusti, gimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah. Pak Gusti kemarin kan sudah melakukan pembelajaran di kelas, kemudian Pak Gusti sudah melakukannya. Saya juga melihatnya kemarin di dalam kelas itu. Menurut Pak Gusti, kita sedikit ulas tujuan dari pembelajaran kemarin apa Pak? Oke, tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu adalah peserta didik. Peserta didik itu diharapkan mampu memahami konsep dari timer di Smart Relay Zelio melalui kegiatan praktikum simulasi, itu yang pertama. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik itu diharapkan mampu membuat proyek sederhana berupa program di Zelio Smart Relay melalui kegiatan praktikum simulasi juga. Baik Pak Gusti, dari pembelajaran yang dilaksanakan Pak Gusti kemarin, menurut Pak Gusti ini tujuan dari yang disampaikan tadi sudah seberapa persen ketercapaiannya dari Pak Gusti harapkan? Oke, dari tujuan pembelajaran yang saya susun setelah saya melakukan proses pembelajaran itu sudah dikatakan sudah di atas 90% lah. Itu sudah ya, karena kan asesmen yang dilakukan oleh peserta didik itu berupa peserta didik itu mampu membuat program yang saya harapkan di job sheet itu, dan sudah saya periksa juga secara tugas sudah benar semua. Jadi secara pemahaman konsep timer juga sudah tercapai di peserta didik. Kita ulas lagi untuk area pengembangannya kemarin yang mau dikembangkan di mana? Area pengembangan yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin tingkatkan di peserta didik kemarin itu kan saya ingin meningkatkan di kemampuan 4C, Pak. 4C itu kan yang komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan critical thinking. Nah, itu yang ingin saya tingkatkan di peserta didik. Kemarin evaluasinya itu di sisi komunikasi. Nah, kalau dari critical thinking dan kreatif itu saya rasa sudah tercapai. Itu bisa dilihat dari hasil asesmen yang sudah dikumpulkan di tugasnya tugasnya yang sudah dikumpulkan. Tapi di sisi komunikasi itu saya rasa masih kurang, karena kemarin itu kan di akhir pembelajaran itu setelah peserta didik membuat programnya secara berkelompok, mereka saya tugaskan untuk presentasikan di depan. Nah, dari sisi komunikasi dari peserta didik itu yang pertama ya masih terbata-bata seperti itu, dan menjelaskannya itu mungkin tidak runtut, masih sikapnya saat menjelaskan masih kurang serius. Nah, itu saya rasa sisi yang perlu dikembangkan lebih lanjut lagi Pak, dari area yang ingin saya kembangkan. Sekali Pak Gusti, untuk rencana ke depannya dari penjelasan Pak Gusti ini, apa keinginan Pak Gusti untuk meningkatkan model pembelajaran yang Pak Gusti sudah lakukan agar bisa lebih bagus lagi? Apa kira-kira strateginya? Oke, strategi pertama itu terkait model pembelajaran yang akan saya lakukan. Itu saya usahakan berupa model pembelajaran yang yaitu yang mendukung 4C tadi. Kemarin kan saya sempat menggunakan problem based learning. Mungkin kedepannya saya akan menggunakan yang lain, mungkin project dan yang lain. Lalu strategi pendekatannya juga saya akan berusaha untuk menyusun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu yang mulai dari awal hingga akhir, yang paling aktif itu peserta didiknya. Dan juga ini, tadi kan kelemahannya dari sisi yang komunikasi dari peserta didik. Jadi nantinya pada saat pembelajaran yang berikutnya itu saya tekankan untuk anak-anak itu sering presentasi depan. Nah, itu saya harapkan bisa melatih kepercayaan diri mereka, terus ya cara mereka untuk public speaking di depan itu seperti apa. Nah, itu yang ingin saya kembangkan lebih lanjut lagi di sisi itu. Baik, itu strateginya Pak. Untuk rencana tindak lanjutnya? Kalau rencana lanjutnya jelas saya akan selalu meningkatkan kompetensi saya, baik secara kompetensi Ini dari segi gurunya ya? ya Kemudian dari siswanya juga?
dari sisi siswanya juga saya akan selalu melakukan refleksi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan peserta didik maupun ke rekan-rekan sejawat lainnya. Baik, Pak Gusti, saya kira saya sudah sedikit mendapatkan gambaran dari pembelajaran yang dilakukan Pak Gusti. Mungkin saya sedikit bisa memberikan hasil daripada observasi saya ke Pak Gusti kemarin pada saat di lab komputer kan ya? Iya, di lab komputer. Jadi saya melihat Pak Gusti kemarin sudah melakukan pembelajaran yang spesifik, fokus kepada materi ajar yang memang tujuannya dilampirkan di modul yang dikasihkan saya, yaitu tentang pembelajaran menggunakan Zelio ya, untuk pemrograman dengan topik khusus membahas timer gitu ya, dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Sudah masuk, kemudian harapannya kemarin dari Pak Gusti saya lihat dari simulasi pemrograman itu siswa dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara Pak Gusti memberikan permasalahan yang berbeda-beda di tiap kelompok itu, sehingga mereka memecahkan, berpikir kritis, sehingga mereka mencari bagaimana solusinya untuk memecahkannya. Kemudian saya melihat juga area pengembangan Pak Gusti itu sudah bagus, jadi beberapa kegiatan sudah dilaksanakan, termasuk kerjasama tim, jadi membentuk kelompok. Cuma tadi memang ada sedikit kurang di komunikasi yang mungkin perlu lebih intensif, perlu dilakukan beberapa kelompok itu perlu gimana caranya untuk aktif lagi gitu ya, diaktifkan lagi, karena ada kelompok yang terlalu aktif tapi masih ada beberapa kelompok yang pasif. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Dan strategi juga saya melihat Pak Gusti menerapkan berbagai macam strategi dengan media pembelajarannya macam-macam, ada alat peraga, ada presentasi, ada video, ada ceramah, dan juga praktek langsung. Mereka punya satu visi untuk 2 orang ya kemarin. Satu visi untuk 2 orang itu sudah bagus, dan sudah melakukan diferensiasi. Dari diferensiasi yang kemarin itu saya lihat dari segi produk sama kontennya ya. Jadi produk sama kontennya. Untuk prosesnya sama, mereka melakukan pemrograman di PC dengan menggunakan aplikasi yang sama. Cuman konten sama produk yang dihasilkan dari setiap kelompok itu beda. Itu sudah sangat bagus sih. Jadi kedepannya mungkin ada ide-ide baru untuk bisa ditingkatkan, bisa dikembangkan lagi lebih baik. Kemudian catatan saya kemarin dari hasil observasi Pak Gusti sudah menyusun modul ajar dengan baik dan menyiapkan media pembelajaran serta media pendukungnya. Kemudian di dalamnya juga sudah ada KSI-nya, jadi kemampuan sosial emosional juga sudah tampak di situ dari awal pembukaan sehingga akhir direfleksi, kemudian ditutup dengan doa. Sebelumnya ada rencana pembelajaran untuk materi selanjutnya ya, kemarin sudah masuk. Saya kira sudah bagus, cuman dari segi komunikasi tadi yang perlu ditingkatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di Pak Gusti, dan Pak Gusti juga ada niatan untuk lebih bagus lagi ke depannya. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Pak Gusti. Kita tutup percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.